Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf tidak tampil. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pagi ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua anak-anakku sekalian selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Boleh dipandu oleh Namusna, Ibu silahkan. Dipandu dulu teman-temannya membaca doa. Kedengaran suaranya? Karabu. Ya, bersama-sama kita baca doa ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita baca surat pendek dulu ya anak-anakku sekalian. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Semoga dengan pembacaan doa dan surah pendek tadi, pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai hari ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Tujuan pembelajarannya kita yaitu memahami arti balik dan tanda-tanda balik. Nah, Ibu tanya dulu, pernahkah kalian mendengar kata balik? Pernah? Apa saja tanda-tanda balik yang kalian ketahui? Nah, hari ini kita belajar apa itu balik, bagaimana tanda-tanda balik. Nah, itu yang harus kita ketahui pada hari ini. Apa itu balik? Balik adalah merupakan istilah seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata balik bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Nah, maksudnya sampai ini adalah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, secara istilah, balik dalam hukum Islam mengacu pada tahap ketika seseorang anak telah mencapai
serta mulai bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Menurut hukum syariat, pada saat seseorang anak mencapai balik, berarti dia dianggap telah mukalaf. Nah, apa itu mukalaf? Ada yang pernah dengar kata mukalaf? Ada, Bu. Nah, mukalaf itu ialah individu yang wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum syariat Islam lainnya. Nah, berarti seorang yang mukalaf itu anak-anak, seseorang yang sudah diwajibkan menjalankan syariat agama, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu sholat, puasa, zakat, dan hukum Islam yang wajib lainnya. Kemudian, selanjutnya kita belajar tanda-tanda balik. Nah, di sini kita menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang pertama Ibu jelaskan dulu. Menurut ilmu fikih, balik itu tanda-tandanya ialah bagi wanita, yaitu keluarnya darah haid secara teratur. Nah, hal ini merupakan tanda paling jelas bahwa seseorang telah balik. Nah, kalau bagi laki-laki, Ini nama dia nih kalau mimpi bicara di situ. basah. Bagi laki-laki, mimpi basah atau keluarnya sperma Kemudian secara spontan mikrofon Kak. saat tidur. Hal ini menjadi tanda yang sangat jelas bahwa seseorang telah balik. Nah, selanjutnya berusia 15 tahun, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun berarti telah memasuki usia balik. Didengar suaranya Ibu? Dengar, Bu. Ya. Selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ilmu biologi ini menjelaskan tanda-tanda balik dari jenis kelamin laki-laki, anak laki-laki. Yang pertama adalah tumbuhnya jakun, suara mulai membesar, nafsu makan meningkat, tumbuhnya kumis, pertumbuhan otot dan perubahan komposisi tubuh, serta tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Selanjutnya bagi perempuan, yang pertama pinggulnya mulai membesar, suaranya lebih nyaring dari sebelum balik. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Yang keempat, pertumbuhan tinggi badan. Yang kelima, perubahan pada kulit. Biasanya kulit pada wanita yang balik itu lebih berminyak. Yang selanjutnya tumbuhnya rambut pada bagian Ini Nelta tertentu. siapa? Si Nelta ini. Matikan itu anunya. Nah, selanjutnya, berapakah umur anak-anakku sekalian sekarang? Jadi sekarang kita sudah ada tahap di kelas 4. Umur berapa sekarang? Siapa yang tahu umurnya sekarang berapa? 10, Bu. 10. Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Anak-anak, Ibu. Tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Kalau anak-anak yang sudah balik mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang sudah berubah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Kenapa demikian dikatakan penting? Karena usia balik ini berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama. Apa kewajiban anak setelah balik? Kewajiban anak setelah balik yang pertama sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Ada berapa waktu? 5. Ada 5 waktu. Sholat. Terus selanjutnya membaca Al-Quran. Selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, menutup aurat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan.
Sekarang Ibu membagi kelompok diskusi ya untuk memaparkan 2 kasus yang telah Ibu berikan kepada anak-anakku sekalian. Nah, kelompok pertama yaitu Namuzna, Fatima, Nelta, dan Nahda. Kelompok kedua yaitu Warda, Andi Hamdan, Azra, dan Fitrianti Husen. Jadi ini kasus yang pertama ya. Kasus pertama ini dipaparkan, diskusikan oleh kelompok 1. Nah, dicari, ini tugas siswanya. Temukan dan jelaskan tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan dari segi ilmu fikih dan ilmu biologi. Dibaca baik-baik ya kasusnya, terus dijawab Iya, Bu. tugas siswanya. Dan kelompok kedua, tugas siswanya yaitu temukan dan jelaskan kewajiban yang harus dilakukan setelah seseorang balik, seperti salat, puasa, dan zakat. Kemudian didiskusikan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, sekarang kelompok 1 boleh maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh mewakili kelompok 1 Namuzna. Iya, Bu, boleh. Boleh dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Iya, Bu. Ya. Jadi, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu untuk perempuan haid atau menstruasi dan telah berusia 15 tahun. Jika sudah 15 tahun belum mengalami haid, maka dia ditetapkan atau dikatakan sudah balik. Kalau untuk laki-laki, dia mimpi basah atau keluarnya sperma secara spontan saat tidur. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau untuk laki-laki, tumbuhnya jangkung, suara mulai berubah, nafsu makan meningkat. Tumbuhnya kumis, pertumbuhan otot, dan perubahan bentuk tubuh ibu. Kemudian untuk perempuan, pinggul mulai membesar, suara lebih nyaring, nafsu makan meningkat, pertumbuhan tinggi badan, tumbuh rambut bagian tertentu. Kemudian diskusi kedua, penting bagi setiap orang mengetahui tanda-tanda balik agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agama seperti sholat dengan puasa. Mengetahui tanda-tanda balik juga membantu menghadapi perubahan fisik dan emosional, Ibu. Ya, Sudah. terima kasih Namuzna sudah mewakili kelompok 1. Selanjutnya Iya, Ibu. kelompok 2. Kelompok 2 diwakili ketua kelompoknya Nawarda, silakan. Oke, Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusinya. Yang pertama, tentang sholat. Sholat adalah wajib bagi umat muslim dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Puasa di bulan Ramadan. Ketiga, zakat, yaitu jika sudah memiliki harta yang memenuhi syarat. Yang kedua, kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena jika kita sudah balik, seseorang dianggap sudah dewasa dan bertanggung jawab secara agama kepada Allah dan menjalankan perintahnya sebagai kewajiban bagi agama yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Itu Ya, hasil baik, diskusi. terima kasih Nawarda. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Ya, terima kasih. Sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Ya, ini ice breakingnya. Tepuk tanda dewasa. Sudah tahu nadanya? Belum. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, boleh? Boleh. Ya, sama-sama ya. 1, Ya, 2, dulu. 3. Bila Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, terima
mimpi basah bagi pria. Wanita haid untuk wanita dan 15 tahun 15 tahun umurnya maka masuk usia dewasa dan tidak syariah. wajib taati syariah. Ya, terima kasih semua. Sama-sama Ibu. Iya, jadi kita sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya yang pertama yaitu Ibu bacakan sedikit ya. Balik merupakan istilah yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam, balik mengacu pada tahap ketika anak telah mencapai puberitas dan mulai bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah bagi anak perempuan yaitu haid atau menstruasi dan berusia 15 tahun. Nah, sedangkan bagi anak laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah serta berusia 15 tahun. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah bagi perempuan yaitu pinggulnya yang mulai membesar, yang kedua suara lebih nyaring, nafsu makan meningkat, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan pada kulit, serta tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, sedangkan untuk anak laki-laki, tumbuhnya jakun, suara mulai berubah, nafsu makan mulai meningkat, tumbuhnya kumis dan pertumbuhan otot dan bentuk tubuh, serta tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Masih ada di sini 4 orang. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Agar pembelajaran kita lebih bermanfaat, lebih barokah, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.